Kalau ulama boleh berpolitik nggak? Saya tidak menduga pertanyaan ini akan ditujukan ke saya. Ya kalau kesini nggak aneh, ini kan politikus ya. Sekarang ke ulama yang asli bagaimana? Ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah tidak ada sholat berjamaah karena khawatir akan diserang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan. Tapi ketika setelah sampai ke kota Madinah, Nabi punya kekuasaan. Selesai sholat, Nabi malah bisa melihat, inspeksi ke belakang. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana sefulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itulah yang tidak bisa saya lakukan karena saya tidak punya kekuasaan. Tapi kalau imamnya gubernur, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana kepala wilayah. Biasa dicek. Apalagi kalau setelah gubernur jadi presiden. Saya sebagai moderator harus netral, hadirin, hanya mengalih-alihkan pertanyaan yang mengarah ya. Begitulah hebatnya kekuasaan Ya, Ustaz. ini saya cerita. Beliau sudah jadi, tapi kemarin saya baru digosipin saja. Tidak gampang ternyata Ustaz. Agim calon gubernur Jawa Barat. Rapat. Para relawan ngumpul. Tuh seperti yang itu tuh. Apa? UAS, tim. Sahabat UAS. Sahabat UAS. Tuh ada tuh. Rapat. Mual, Pak. Mual. Iya. Rapat sampai jam 12 malam. Relawan. Pusing saya. Ini teh belum juga daftar, udah mual. Yang kedua yang paling berat buat saya, Pak, sesudah rapat-rapat terus, saya harus menjalin silaturahim, saya harus ceramah ke sana sini demi supaya orang tahu saya, supaya orang milih saya. Cilaka, saya nggak ada pahalanya ya. Wah, gawat nih, saya nggak sanggup hidup begini. Yang ketiga, suka ngobrolin orang lain. Ya, kandidat itu begini, ini kan saya bisa gibah. Taluk aja, ampun, nggak kuat saya sih. Pasti bukan makom saya. Ada makom orang yang lebih tangguh, yang bisa menjalani ini tanpa kotor hati. Itu pasti seorang ulama. Gitu. Udahlah hadirin, ngerti aja, nggak usah tepuk tangan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya lebih berat. Siap menanggungnya? Ustadz, ekonomi umat. Kenapa ngoyondon begini? Kenapa ngoyondon itu bahasa Sunda ya, jadi berat gitu kalau mau jalan seperti anak kecil yang apa Morot. Udah enggak, ganti bahasanya. Kenapa ekonomi umat menurut analisa Ustadz sebagai seorang ulama kok tertinggal? Kita lebih bangga beli ke orang lain daripada ke produk umat sendiri. Kalau ke mall nggak berani nawar, ke tukang sayur sampai stroke tukang sayurnya, ditawar habis-habisan. Kenapa kira-kira Ustaz? Menurut saya Ustaz, pertama orang Islam sudah dicuci otaknya, memahami bahwa Islam hanya untuk mati. Jadi ekonomi harus ditinggalkan, hanya akan melalaikan dari Allah. Ini siapa punya kerja, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas banyak umat Islam yang sebelum hijrah sibuk bisnis, setelah hijrah meninggalkan bisnis. Sebelum hijrah sibuk politik, setelah hijrah meninggalkan politik. Dia katakan, ini zaman jahiliyah saya, sekarang saya sudah Islami. Ini lebih bahaya karena sebelumnya dia menekuni dunia ini semua, sekarang dia sudah meninggalkan dunia padahal dia belum mati meninggal dunia. Akhirnya umat ini terus terperosok jauh. Lalu kemudian umat Islam tidak memiliki rasa empati yang dikatakan Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Ketika engkau membeli
sesungguhnya engkau sedang menolong saudaramu tukang jual ikan, tukang jual sayur. Engkau bukan menghidupi pengusaha besar untuk liburan ke Hawaii, tapi engkau sedang memberikan dia makanan supaya anaknya bisa sekolah daripada dia mengemis. Alhamdulillah, ketika ekonomi umat ini sedang down, perhatian umat tidak konsen ke ekonomi, dihadirkan Allah tokoh-tokoh muda, diantaranya Ustadz Ipo Santosa yang ada bersama kita. Bukunya luar biasa, pengusaha muda muslim. Saya hanya tahu beberapa dalil-dalil yang sangat minim, tapi yang mempraktekkannya langsung. Diantaranya juga Al-Mukarram Ustadz Abdullah Gimnastiar, tidak hanya di bidang dakwah tapi juga bisnis. Maka siapa saja bisa menggali pengetahuan itu. Kalau ini kita kembangkan, insya Allah umat ini akan bangkit. Kalau sudah ekonomi umat bangkit, insya Allah money politik bisa dihindarkan, politisi busuk tidak akan bangkit, dan ke depan muncullah pemimpin muslim yang dipilih oleh seorang muslim yang independen, insya Allah. Jadi gimana sekarang, harus belanja ke siapa nih? Saya ketika ngajak sholat tarawih, orang tidak marah. Ketika viral video tentang marilah kita sholat berjamaah, orang tidak marah. Tapi ketika keluar video pendek, mari belanja ke warung muslim, disitulah baru keluar tuduhan, ini anti kebinekaan, ini radikal, ini anti minoritas, ini orang tidak layak hidup di NKRI. Kenapa? Ada yang ekonominya terusik. Tapi saya tidak peduli, saya tetap deklarasikan, belanja ke warung muslim, hidupi usaha-usaha muslim. Yang punya tanah, buatlah Kita Mart, 212 Mart. Bagi yang mau buat nama lain bisa MKMart, Somat, TGB Mart, insyaallah. Saya berharap ceramah ini tidak hanya didengar tapi diaplikasikan. Ya. Kepada yang tidak beragama Islam juga tidak usah terusik dan tetap kebagian. Ya. Kita belanja ke toko ini, dia tokonya belinya ke sana. Ya. Benar kan? Benar, memang begitu. Jadi tidak usah merasa terusik, karena kalau ketimpangan ini semakin besar, sebetulnya membahayakan mereka sendiri. Kalau misalkan pihak-pihak tertentu yang tidak berakidah Islam terus membangun dirinya lebih besar dan menjadikan umat Islam termarginalisasi, ya, makin itu akan menanamkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Yang benar itu mau berbagi bersama, ya. Begitu kan? Baik. Terima kasih Ustaz. Terakhir, ini pertanyaan penting. Saya bingung dengan istilah radikal. Bagaimana pengamatan penelitian Om Somad, ya? Ustaz Somad, ya, Abdul Somad. Ini Habib Rizik disebut radikal, ini radikal. Gimana analisanya? Kenapa ada istilah radikal dan sebagainya? Dulu zaman Buya Hamka pernah mengamuk karena dituduh komando jihad. Ustadz ditangkap, lalu Buya Hamka datang memukul meja dengan keras. Tidak ada yang namanya komando jihad. Lalu kemudian pecinya lepas, sakit. Tak lama setelah itu beliau meninggal. Saya baca dari sejarah itu bahwa fitnah kepada ulama ini bukan cerita baru. Dulu namanya komando jihad. Orang ceramah nahi mungkar lalu dituduh komando jihad. Kemudian berubah menjadi teroris. Setelah itu berubah lagi menjadi radikal. Kalau ustadz yang suaranya menggelegar dituduh radikal, boleh jadi ada pembenaran walaupun tidak benar. Tapi saya dituduh radikal, itu radikalnya mana? Apanya yang radikal? Maka selalu ketika memang ada yang nyangka radikal, Ustaz Somad? Ada diisukan di internet radikal. Oh gitu, nggak usah dibaca ya. Saya nggak baca tapi dikirim jamaah. Solusinya bagaimana sekarang supaya istilah itu tidak pada tempatnya? Mungkin ada yang radikal, ya, yang radikal betulan, ada yang diradikal-radikalkan. Apa sarannya bagi para ustadznya, juga bagi yang menuduhnya? Saya kira ustadz kita harus balance, menilai, seimbang.
Yang satu mengatakan terlalu takut dengan Islam, seolah-olah kalau nanti orang Islam berkuasa fanatik, lalu yang non muslim akan dibantai, bunuh, dihabisi, maka muncullah yang disebut dengan Islamfobia, takut terhadap Islam. Sedangkan yang satu kelompok lagi pula terlalu takut dengan nasionalisme sehingga menjadi Indonesia fobia. Kedua kelompok ini ada. Maka kita mesti faham, negeri ini didirikan oleh para ulama. Makanya ketika kita bicara Pancasila, nilai-nilai Islam ada dalam sila-sila itu. Keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemudian musyawarah. Itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diformulasikan, yang dibuat oleh para ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika orang berteriak Allahu Akbar, dia tidak anti Indonesia. Dan ketika orang berteriak Pancasila, dia tidak anti la ilaha illallah. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bahwa engkau saudaraku satu keyakinan, ya la ilaha illallah, tapi engkau tetanggaku yang non muslim, teman sekantorku yang tidak seakidah, kau mungkin bukan temanku satu keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negeri. Ada juga ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, satarijuna rijalan fis sawami, nanti kalian akan menemukan para pendeta di gereja, la ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui, wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta, la taqtulunna syajaratan, jangan potong pokok kayu, wala ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma, wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ketika ini kita jelaskan ke khalayak umum, nanti yang berteriak-teriak radikal, teroris akan ditertawakan sendiri, karena sesungguhnya dia hanya menceritakan tentang sesuatu yang tidak ada. Mungkin sederhananya begitu, Ustaz.